Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qul Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan tak lupa kita curahkan salawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Ana Holila selaku guru agama Islam serta teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya akan berdakwah tentang berjuta kebaikan di balik sabar dan hadiah di dalam ujian. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga hati kita, baik ketika kita diberi ujian, bahkan kita diberi nikmat, supaya dalam dua keadaan ini kita menjadi mukmin yang ajaban, yang ideal, yang sabar, yang insya Allah sayang sama kita. Kalau diuji kita syabaro fakana khairullah. Kalau kita lagi diberi nikmat syakaro fakana khairullah. Dia diuji, dia bersabar, dan itu kebaikan untuk dia. Kalau diuji sebenarnya ujung-ujungnya itu kebaikan untuk kita. Lewat apa ujian menjadi kebaikan? Lewat sabar. Kan Allah bilang, wabasiri bisobirin, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ada banyak kebaikan yang Allah sediakan untuk orang-orang yang sabar kalau dia bersabar. Dan jika diberi nikmat syakaro, dia bersyukur, fakana khairullah. Kalau orang-orang beriman tuh gak ada yang namanya rugi. Gak ada istilah dalam hidupnya itu, aduh hari ini gue rugi banget nih. Orang beriman itu insya Allah tidak pernah rugi. Lewat apa? Nikmat menjadi kebaikan. Maksudnya Allah akan menambah kebaikan jika dia bersyukur. Kan hidup kita di antara dua itu, nikmat dan ujian. Tetapi ujian manusia itu berbeda-beda, banyak variannya. Kan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan ada 3 varian ujian, yaitu ujian basa, doro, dan zulzilu. Ujian fisik, ujian harta, dan ujian perasaan. Ujian perasaan kayak gimana? Kayak, aduh, gue suka sama dia, tapi dia suka sama yang lain. Atau kita diduain. Kalau ngomong ini tuh kayak, gimana gitu sih, Bu. Jadi, 3 varian tersebut termasuk ke dalam ujian. Tetapi tetap ada 2. Kalau nggak ujian ya nikmat. Kan sampai ayatnya seperti ini. Allazina yunfiquna fi sarai wadoro. Siapa yang berinfak dengan hartanya dalam keadaan ia bahagia maupun dalam keadaan kekurangan, itu mukmin. Kan ada dalam ayat yang tadi.
yunfiquna saroi, tetap berinfak dalam keadaan saro atau keadaan susah maupun dalam keadaan dar. Siapa yang mencontohkan hal seperti itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menjadi simbol yaitu orang-orang Ansor. Mereka mendahulukan orang Muhajirin atas dirinya sendiri walaupun dia butuh pada kebaikan itu. Siapa yang Allah ingin ngasih dia kebaikan, Allah ngasih dia ujian terlebih dahulu. Jadi rahasianya seperti ini. May yudillahi khairon, may yudillahu khairon. Siapa yang ingin mendapatkan kebaikan darinya, maka ia akan mengasih ujian terlebih dahulu. Kenapa bisa gitu? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam ayat ini tuh bilang kalau kalian mau mendapatkan kemudahan, maka Allah mengasih kesusahan terlebih dahulu. Jika kita ingin mendapatkan keberuntungan, biasanya lewat kerugian terlebih dahulu. Biasanya kerugian kita tuh gak sebanding sama keberuntungan atau kemudahan yang kita akan dapatkan. Jadi tenang aja guys. Sebenarnya kerugian ini tuh seperti modal awal kita untuk mendapatkan kemudahan tersebut. Kalau kita sedang diuji, kita sabar, kita ikhlas, insya Allah Allah akan melipat gandakannya. Kalau kita yakin bahwa Allah memberikan hadiah setelah memberikan DP, asalkan kita sabar. Kalau kita diberi ujian, itu kita tidak melihat ujiannya, tetapi lihat setelahnya. Gimana? Kan gak kelihatan. Kita lihatnya pakai hati. Istafti kolbak. Tanyakan kepada hatimu, kelihatan gak? Dengan hati dan iman, insya Allah saya percaya bahwa Allah akan memberikan kebaikan. Allah sendiri yang ngomong, tidak ada satu huruf yang salah dalam Al-Quran, apalagi 2 ayat, apalagi 3 ayat. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ditegasin lagi sama Allah, Allah ngasih kesusahan sedikit, kemudahan yang banyak. Makanya kita sebagai manusia harus yakin dan yakin. Kalau kita diberi ujian, pada sedih nggak? Pasti sedih, itu wajar. Mengadu itu wajar. Mengadu ya, bukan mengeluh. Kalau mengeluh itu kita nyalahin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin tahu, air mata itu bukan manusiawi, tapi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa nangis, berarti tandanya kita masih peka akan perasaan kita. Siapa selain anak kecil yang suka menangis? Yaitu perempuan. Cowok mah gak punya hati, jadi jarang nangis. Perempuan itu paling baik menjaga amanahnya, paling sabar, yaitu dalam mengasuh anak-anaknya. Satu-satunya yang
tidak boleh mengaduh hanya orang tua atau atau itu mengeluh untuk orang tua ya boleh, setidaknya kita tidak mengeluh. Semoga kebaikan kita yang telah kita lakukan selama ini Allah balas dengan berkali-kali lipat, bi ghairi hisab, tanpa batas. Saya punya pantun nih teman-teman. Bendera polisi berkibar-kibar, di atas peti mati lebar. Jika emosi berkobar-kobar, kuatkan hati dengan bersabar. Ada satu lagi nih. Pergi ke Canggu, beli ketumbar, singgah sebentar ke minibar. Aku menunggu dengan sabar, namun dirinya tak ada kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.